Sudah Ibu? Ya. Sekarang sudah ada yang tukang rekam Ibu. Ya. Oke. Ya. Baiklah, selamat sore Ibu dosen dan guru pamong dan teman-teman rombel 9 yang dikasih dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu harapan kita agar kita selalu dilindungi dan disertai oleh Dia. Baiklah Ibu guru pamong dan Ibu dosen dan teman-teman, Pak Bu Yulisana dan Pak Yantama, saya akan menyampaikan materi pembelajaran saya yang saya ambil dari tingkat SMP kelas 8, yaitu dalam tema tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman, yaitu bab 5 halaman 36 sampai 41. Baiklah, saya akan memulai pengajaran saya kepada peserta didik. Selamat pagi anak-anak, shalom, apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya baik, sehat. Itu doa dan harapan kita semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar pendidikan agama Kristen. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak akan mengajak kita bernyanyi. Nah, mungkin kalian sudah tahu semua, yaitu satu lagu dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Sudah tahu semua? Syukur kalau sudah tahu dan pernah menyanyikannya. Nah, Bapak akan ajak kita menyanyikan lagu itu bersama-sama untuk membuka pelajaran kita. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ya, itulah satu lagu dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Anak-anak, silakan lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan, sehingga kami boleh hadir di sekolah ini untuk bersama-sama mengikuti pelajaran kami. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberkati apa yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kami. Kiranya Tuhan memberkati kami yang akan menerima pelajaran itu, agar semua yang diajarkan kepada kami boleh kami pahami dan kami mengerti, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga Bapak Guru kami agar dia diberikan hikmat untuk memberikan penjelasan tentang materi ini. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir pelajaran kami
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar, Bapak akan mengabsen kita seperti biasa. Oleh karena itu Bapak akan panggil, silahkan kalian mengacungkan tangan. Bapak mulai dari Arya. Ya hadir. Damak. Ya hadir. Debbie. Deborah, ya hadir semua. Fatia, Kelvin, Melanie, Mutiara, Nadia, Quirina, Mika, Sony, Tirsa, Wawa, Yosua, Adi Supangga. Ya puji Tuhan semuanya hadir. Nah, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya yang hadir pada saat ini? Ya, puji Tuhan, sehat semua. Baiklah, sebelum pelajaran kita dimulai, silahkan buku pelajarannya dikeluarkan. Kemudian buku paket kita seperti biasa, yaitu Pendidikan Agama Kristen kelas 8. Sudah dikeluarkan semua? Oke. Kemudian Alkitabnya. Ya, silahkan dikeluarkan semua. Ya, baik. Kalau peralatan belajarnya sudah siap, baiklah, Bapak akan mengingat kembali materi kita minggu yang lalu berbicara tentang memilih untuk tidak berputus asa. Dan materi kita pada minggu ini adalah berbicara tentang Roh Kudus, atau lebih lengkapnya Roh Kudus penopang dalam hidup orang beriman. Bisa kalian buka buku paket kalian bab yang kelima halaman 36 sampai 41. Ya, sudah dibuka semua? Baik anak-anakku. Nah, Bapak akan sampaikan tujuan daripada materi ini adalah yang pertama, ketika kalian belajar tentang materi mengenai Roh Kudus, penopang hidup orang beriman, kalian nanti diharapkan mampu memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti kalian sebagai peserta didik mampu memahami bahwa Tuhan Yesus menjadikan Roh Kudus yang menguatkan, menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Kemudian berikutnya, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Lalu dari pelajaran ini juga peserta didik mampu memahami bahwa Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Lalu yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh peran Roh Kudus dalam gereja perdana. Lalu yang keenam, peserta didik mampu mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam hidup sehari-hari di masa kini di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya. Nah, baiklah anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itulah harapannya dan tujuan daripada pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan itu bisa kita capai dengan materi ini. Nah, baiklah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, materi kita berbicara tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Tadi bukunya sudah dibuka, bab 5 halaman 36 sampai 41. Ya, baik. Nah, ada 4 pokok yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama adalah pemahaman tentang Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Lalu yang ketiga, Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Dan yang keempat, Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Baiklah anak-anakku yang dikasihi dan diberkati,
sekarang Bapak bertanya kepada kalian. Kalian pernah mendengar orang menyebutkan atau mengatakan tentang Roh Kudus? Ya, berarti kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang Bapak bertanya kepada kalian, adakah yang tahu apa itu Roh Kudus? Coba Bapak, atau Melani, atau Deborah? Ya, silakan Mika, maju ke depan. Silakan. Apa menurut Mika? Menurut saya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang hadir dalam diri kita untuk membimbing dan menuntun kita agar berbuat baik dan melakukan kehendak Tuhan. Sekian pendapat saya dan terima kasih. Iya, terima kasih atas pendapat Mika. Kita berikan A+ dulu. Ya, Mika silakan duduk. Ya, itu salah satu pendapat dari teman kalian bernama Mika yang menjelaskan tentang hal yang ia ketahui tentang Roh Kudus. Nah, baiklah anak-anakku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai Roh Kudus itu sendiri. Apa itu Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu sendiri? Nah, baiklah. Kalian pernah melihat sudah bentuk Roh Kudus? Oh, belum ya? Oke, kalau memang belum, sekarang Bapak akan tampilkan dua buah gambar. Ya, ini satu gambar burung merpati. Lalu yang kedua ada gambar api. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kalian, gambar burung merpati ini menggambarkan apa menurut kalian? Ya, bagus pendapatnya. Kemudian kalau yang gambar api, menurut kalian bagaimana? Ya, bagus. Nah, pada intinya bahwa dari kedua gambar ini menggambarkan tentang sosok Roh Kudus yang dipahami oleh manusia. Baiklah anak-anakku yang dikasih, sekarang Bapak akan jelaskan mengenai Roh Kudus itu menurut pemahaman Alkitab dan menurut pemahaman iman Kristen. Nah, dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi yang ketiga setelah Allah Bapa dan Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam pengakuan kita orang Kristen kan kita mengenal ada tiga sebutan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ditempatkan pada posisi yang ketiga. Pada intinya, ketiga pribadi ini, baik Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, itu merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling mengisi. Secara resmi, Roh Kudus hadir bersama orang Kristen pada saat ia dibaptis. Ketika pendeta mengucapkan rumusan yang diakui oleh gereja-gereja di segala tempat dan abad, maka pemahaman masing-masing gereja tentang Roh Kudus itu tidaklah sama. Ada yang memahami bahwa Roh Kudus itu sesuatu yang ditekankan pada peran dan karunia. Sementara gereja lain lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat bukan pada peran dan karunia. Nah, di masa gereja perdana, permasalahan ini sudah muncul. Di jemaat Korintus misalnya muncul kelompok-kelompok jemaat yang menekankan karunia dari Roh Kudus. Nah, di dalam Alkitab dijelaskan ada dua jenis dari Roh Kudus, ya, ada dua jenis dari Roh Kudus. Dari karunia dari Roh Kudus. Karunia yang pertama adalah karunia untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Jadi yang pertama adalah karunia
Allah untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Lalu karunia yang kedua lebih tepat disebut dengan karismata atau karismata, yang diartikan pemberian istimewa yang dianugerahkan untuk menolong orang lain, namun tidak dengan sendirinya menghasilkan pengudusan. Karunia yang menguduskan ada 6. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, yaitu hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Nah, coba kalian buka Alkitab kalian. Kalian lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 8. Di sana disebutkan, Bapak bacakan demikian ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh Kudus sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh Kudus sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsir bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi itu bunyi daripada kitab 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11. Nah, dari bunyi Alkitab ini, anak-anakku, ada berapa karunia yang disampaikan di sana? Ya, yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Kemudian yang kedua, karunia berkata dengan pengetahuan. Yang ketiga, iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, karunia untuk berbahasa roh. Yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9 ya anak-anakku, apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 8. Nah, kemudian kalau kita membaca di ayat 28 pasal 12 1 Korintus, maka akan muncul lagi perihal tentang karunia itu, yang bunyinya seperti ini. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai rasul, sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ada tambahan di situ mengenai karunia Roh Kudus itu. Dalam Roma, kalau kita melihat Roma 12 ayat 6 sampai 8. Coba Alkitabnya silahkan dibuka. Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ya, sudah dapat? Bagus. Kalian ikuti, Bapak akan bacakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat,
baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, itu ya anak-anakku bunyi daripada kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Di mana di sana disebutkan karunia yang lain itu dari Roh Kudus adalah pertama karunia melayani, yang kedua karunia mengajar, dan yang ketiga karunia menasihati. Nah, dengan semua ini pada intinya itulah cara Roh Kudus yang ingin menyatakan dirinya atau menyatakan apa yang ingin ia sampaikan kepada manusia. Cara ia bekerja, cara ia menyapa manusia, dan cara ia menolong manusia. Nah, dari semua karunia yang ada itu, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen harus memiliki iman, ya, harus memiliki iman. Kemudian yang kedua, orang Kristen harus memiliki pengharapan. Dan yang terakhir, orang Kristen harus memiliki kasih. Nah, itu coba kalian buka dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 yang bunyinya berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kenapa Paulus menekankan bahwa yang paling utama dari ketiga hal itu iman, pengharapan, dan kasih itu adalah kasih? Anak-anakku yang dikasih dan diberkati Tuhan, karena karunia kasih adalah karunia terbesar dari semua karunia yang ada. Karena hal ini menggambarkan tanda-tanda kehadiran pekerjaan Allah dan Roh Kudus itu untuk membentuk dan membangun pribadi masing-masing manusia sehingga semakin bertumbuh ke arah seperti yang diinginkan Kristus. Coba kalian buka Efesus pasal 4 ayat 15. Nah, kemudian menjelang kematian dan kebangkitan lalu kembalinya Tuhan Yesus ke sorga, ia menjanjikan seorang penolong yang akhirnya dikenal dengan nama Roh Kudus kepada manusia. Coba buka Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Kalian ikuti, Bapak akan bacakan demikian. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Ya, kalau sudah siap kita baca sama-sama. Kalian membaca dalam hati, Bapak akan bacakan bagi kita, demikian bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itu ya anak-anak. Jadi jelas bahwa karunia-karunia yang ada itu adalah bentuk pernyataan Allah. Kemudian Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus itu untuk menolong manusia, untuk membantu manusia, dan untuk membimbing manusia. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh teman kalian Mika tadi, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah atau pribadi Allah yang hadir dalam kehidupan manusia untuk membimbing, membantu, dan menolong manusia. Nah, di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut dengan Parakletos, yang berarti dipanggil untuk menolong dan menasihatkan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa tugas Roh Kudus adalah menghibur dan menguatkan. Jadi itu ya, tugas Roh Kudus adalah menghibur dan menguatkan.
Nah, di dalam pertumbuhan gereja yang terjadi di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang merupakan salah satu bentuk peran Roh Kudus, di mana Roh Kudus hadir ke dalam kehidupan orang Kristen, memberikan semangat baru, kekuatan bagi orang Kristen sehingga mampu merubah kehidupan orang Kristen dari kehidupan lamanya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Dan itu kita lihat bagaimana perkembangan orang Kristen di seluruh dunia sampai saat sekarang. Nah, baik anak-anak, mungkin itu penjelasan mengenai materi kita, Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, sekarang Bapak beri ruang tanya jawab. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apakah semuanya mengerti atau ada yang masih belum mengerti? Silahkan mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Nah, tadi teman kalian Nadia bertanya, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Pak? Nah, Bapak akan menjawab dan menanggapi. Untuk mengetahui bagaimana Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, kita dapat melihat dan merasakannya melewati karya Roh Kudus itu. Bila di dalam kehidupan orang itu banyak berbuat baik, melakukan apa yang diajarkan Tuhan, dan taat dalam iman yang diwujudkan dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melakukan yang benar, serta menjauhi yang tidak benar atau tidak baik, ini sudah menjadi tanda bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang tersebut. Nah, itu ya. Jadi penjelasannya bahwa untuk mengetahui bagaimana Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan seseorang, ya seperti tadi, dengan melihat sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang. Apakah sudah mencerminkan seperti yang diajarkan Tuhan? Kalau ia sudah melakukannya, berarti membuktikan bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya. Nah, baiklah anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Nah, kalian silakan cari dan buka di dalam Alkitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Silakan dibuka semua. Silakan dibaca. Nah, sekarang perintahnya adalah tuliskan apa maksud dari nas ini. Itu yang pertama, tuliskan apa maksud dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Kemudian yang kedua, apa salah satu tugas Roh Kudus dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Bapak beri waktu kalian 15 menit mengerjakannya. Setelah itu silakan nanti masing-masing siswa mempresentasikannya di depan kelas atas jawaban yang sudah didapat. Ya, dari semua presentasi yang telah disampaikan oleh kalian, pada prinsipnya benar, bagus, dan Bapak memberikan apresiasi yang luar biasa. Berarti kalian sudah memahami dan mengerti tentang Roh Kudus itu. Nah, oleh karena itu Bapak akan menyampaikan kesimpulan. Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari sekian banyak jawaban kalian mengenai Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, bahwa nas ini membicarakan tentang janji Tuhan Yesus yang akan mengutus Roh Kudus yang disebut dengan Roh Penghibur untuk menolong dan membantu manusia dalam menjalankan hidupnya di dunia ini. Nah, dalam nas ini juga disampaikan tugas dari Roh Kudus adalah mengajarkan kepada manusia tentang segala hal yang baik dan yang tidak baik, serta untuk mengingat manusia tentang segala hal yang sudah disampaikan Allah dalam firman-Nya lewat Alkitab kepada manusia. Nah, itu ya kesimpulannya dari
Sekian banyak jawaban yang sudah kalian sampaikan tadi. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan masuk di akhir pelajaran kita. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Dan minggu depan Bapak harap semuanya bisa mengumpulkan dan menyampaikannya kepada Bapak dalam pelajaran kita sesuai dengan jadwal yang telah tertera. Pertama, tugasnya adalah carilah gambar tentang Roh Kudus di dalam internet. Kemudian kalian print out itu. Lalu minggu depan kalian bawa. Itu yang pertama. Kemudian dari gambar itu disertai dengan penjelasan apa arti gambar yang kalian sampaikan, yang kalian ambil tadi. Lalu kemudian, menurut kalian apa keuntungannya kita sebagai orang Kristen jika hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, jadi ada 3 pertanyaan ya, atau 3 penugasan. Pertama, cari gambar tentang Roh Kudus di dalam internet lalu di print out. Lalu yang kedua, jelaskan apa arti gambar yang kalian pilih itu. Lalu yang ketiga, menurut kalian apa keuntungan yang kita dapat jika hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, tugas itu dikumpulkan minggu depan dalam pelajaran kita, seperti biasa pendidikan agama Kristen. Sudah jelas mengenai tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Baik anak-anakku, kalau memang sudah jelas, Bapak mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan penjelasan Bapak dan juga mau mengikuti pelajaran ini dengan penuh semangat dan penuh hikmat. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti, dan ini menjadi bekal bagi kalian untuk menjalankan kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Kembali kita memuji nama Tuhan, yaitu lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku yang kita nyanyikan tadi. Kita nyanyikan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam doa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan